Saudariku rahimani wa rahimakumullah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang menjadi bekal untuk kita sebagai orang tua, yaitu tentang tarbiyah jinsiyah. Jadi tema ini memang sengaja diminta oleh panitia menghubungi admin kami untuk mengisi tema di Surabaya ini dengan tarbiyah jinsiyah. Maka insya Allah hari ini kita akan belajar bareng tentang apa itu tarbiyah jinsiyah. Masya Allah teman-teman ya, mendidik anak zaman sekarang itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi ada rasa deg-degan gitu kan beda sama zaman dahulu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri tantangan sekarang orang tua dalam mendidik anak-anak, apalagi dengan adanya HP, ya kan, dengan teknologi yang luar biasa, itu subhanallah menjadi hal yang luar biasa tantangan di dalam kehidupan orang tua. Maka perlu yang namanya orang tua itu berbekal. Dan Rasulullah SAW mengatakan, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya, ya kan? Maka kita harus belajar apa sih sebenarnya tarbiyah jinsiyah. Dan itu semuanya teman-teman sudah diatur di dalam Islam. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dihidupkan oleh Allah sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Karena Islam itu adalah agama yang amat sempurna, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Catat ini. Jadi Islam itu teman-teman subhanallah, Allah turunkan ke muka bumi ini untuk memberikan solusi dari semua masalah yang ada. Masya Allah. Termasuk masalah ketika kita mendidik anak-anak. Jadi kalau pegangannya itu adalah pegangan dalam mendidik anak-anak itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi, maka kurikulum ini tidak akan pernah berubah. Karena kurikulum mendidik anak yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu berasal dari yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang jangan sampai kita itu teman-teman akhirnya kita lebih cenderung ke pengasuhan pola barat. Kita meninggalkan sedikit demi sedikit ajaran-ajaran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akhirnya kita masuk ke dalam syubhat-syubhatnya orang-orang liberal dengan mengatakan, ajaran Islam itu ajaran yang kuno, ajaran Islam itu ajarannya tidak sesuai dengan zamannya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah yang berjanji akan menjadikan Al-Quran ini murni sampai nanti hari kiamat, begitu pula dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, semuanya telah dikabarkan kepada kita, itu semuanya demi kemaslahatan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekali lagi kita harus menyamakan sudut pandang kita, bahwasanya dalam mendidik anak-anak termasuk dalam tarbiyah jinsiyah, kita ambil bukan dari sudut pandang orang-orang barat mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anaknya, tapi kita ambil sudut pandang dari agama kita, yaitu agama Islam yang telah menyempurnakan apa-apa yang telah Allah turunkan. Tarbiyah jinsiyah teman-teman, kalau kita lihat definisinya, itu adalah pendidikan seksual, ya. Jadi beda dengan pendidikan barat yang dia menggabungkan antara, jadi pendidikan jinsiyah ini adalah pendidikan seksual yang mengintegrasikan, menggabungkan antara pendidikan seksual dengan akidah, dengan akhlak serta ibadah. Ini harus kita sepakati bersama. Jadi satu sama lain itu ada saling berhubungan, tidak bisa terpisahkan. Pendidikan seksual yang ada di barat itu, mereka itu bertujuan hanya untuk meminimalisir agar tidak terjadinya kehamilan, ya kan? Pendidikan seksualitas orang barat itu, teman-teman ya, sekali lagi ya, mengajarkan bagaimana agar
ketika laki-laki dan perempuan berhubungan itu tidak hamil, hanya sebatas itu. Tapi mereka masih ada yang namanya pergaulan bebas, ya kan? Mereka mengajarkan kalau berhubungan itu harus pakai kondom, mohon maaf ya. Tapi dalam Islam itu sudah di luar batas. Maka dari itu, sekali lagi, pendidikan tarbiyah jinsiyah ini merupakan pendidikan yang menggabungkan antara pendidikan seksualitas yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan akidah, fondasi akidah yang kuat, fondasi panduan ibadah dan akhlak di dalam Islam. Nanti termasuk di dalamnya memiliki sifat malu. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang Barat mereka mengajarkan pendidikan seksual kepada anak-anak, harapannya tadi agar tidak hamil dan agar tidak terjangkit penyakit HIV dan AIDS. Islam bukan hanya mengajarkan itu. Islam mengajarkan mulai dari yang namanya laki-laki dan perempuan itu tidak boleh yang namanya bergaul bareng, kumpul bareng kalau bukan mahramnya. Kan ada kan konsep jelas dalam Islam itu. Dan yang harus kita ajarkan masuk dalam pendidikan tarbiyah jinsiyah juga teman-teman adalah mengajarkan anak-anak kita, mengenalkan kepada anak-anak kita siapa mahram mereka. Ini dulu. Karena ini bagian dari ajaran agama kita. Sehingga ketika anak-anak kita tahu siapa mahram mereka, siapa yang bukan mahram mereka, mereka kelak nanti bisa menjaga diri mereka. Tidak sembarangan ketika dengan sepupu mereka. Kita kenalkan bahwasanya mahram itu adik, kakak. Mahram itu adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi. Ini checklist ya, kalau bisa di checklist. Sudah belum kita mengenalkan mahram kepada anak-anak? Anak-anak itu teman-teman, kalau kita nggak pernah mengenalkan, mereka nggak tahu loh sepupunya itu mahram atau bukan. Bukan muhrim ya ibu-ibu. Kalau muhrim karena sebagian masyarakat tuh jangan deket-deket sama dia, itu bukan muhrimmu loh gitu ya. Muhrim itu orang yang sedang dalam keadaan ihram. Jadi kita pakainya mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Seperti siapa? Misalnya seperti bapak, seperti adik, seperti kakak kandung, seperti kakak adik sesusuan, paman. Ya nanti dijelaskan itu konsep di dalam Islam, termasuk dari tarbiyah jinsiyah adalah mengenalkan mahram kepada anak-anak. Nah, nanti kita juga mengenalkan apa yang diperbolehkan kamu ketika berada di depan mahrammu dan apa yang tidak diperbolehkan, ya kan? Termasuk tadi menikah, ya. Termasuk tadi misalnya berdua-duaan dengan yang bukan mahram, ini termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, dalam tarbiyah jinsiyah anak-anak perlu dikenalkan dengan yang namanya aurat. Nah, di dalam pendidikan barat nggak ada aurat. Ini penting banget nih. Jadi aurat di dalam Islam itu telah dijelaskan secara gamblang di dalam surah Nur dan surah Al-Ahzab. Teman-teman, yuk saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya. Mari kita belajar bareng-bareng dengan anak-anak kita mumpung liburan mentadabburi surah An-Nur. Kita akan tahu betul di situ ternyata di dalam Islam itu sudah dijelaskan bagaimana konsep aurat. Dan katakan konsep aurat secara benar kepada anak-anak kita, jangan hanya mengatakan, "Nah, kalau pakai baju tuh ya yang sopan." Anak-anak nggak akan paham sopan itu seperti apa, ya kan? Kalau pakai baju tuh yang sopan, itu masya Allah bias sekali. Dan kita sebagai orang tua perlu mengajarkan ini kepada anak-anak ya. Kalau dulu kan mengajarkan konsep aurat tuh mungkin kalau mendekati balik ya. Tapi sekarang tuh sudah beda zamannya. Ada banyak sekarang, mohon maaf sekali, pelecehan seksual orang-orang dewasa kepada anak-anak karena melihat sesuatu yang terbuka dari auratnya, anak-anak perempuan terutama ya. Maka kita sebagai orang tua misalnya dalam memakaikan baju misalnya ya, ini sudah mulai loh teman-teman zaman sekarang. Kalau kita punya anak perempuan maka pakaikanlah baju yang tidak merangsang syahwat kaum laki-laki. Contoh misalnya, kalau misalnya belum balik sebenarnya nggak dipaksa pakai jilbab pun nggak apa-apa. Yang pasti nih, mohon maaf sekali, bagian paha ini harus tertutup. Misalnya ibu-ibu pakaikan baju, anak perempuan misalnya anaknya putih gitu ya, pakaikanlah celana panjang di dalam baju itu agar tidak mudah tersingkap, jadi double-double.
Kalau misalnya anaknya mau pakai kerudung, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak mau pakai, masih kecil, boleh nggak? Boleh. Kalau masih kecil. Jadi jangan terlalu memaksa masalah-masalah sesuatu yang tidak sangat penting. Karena di Timur Tengah itu anak-anak yang saya tahu ya, itu mereka dikenalkan tentang konsep aurat, menutup jilbab, dan mewajibkan orang tuanya mewajibkan mereka untuk menutup jilbab rapat itu setelah balik. Di Indonesia, anak bayi baru lahir langsung pakein jilbab. Begitu nggak sih? Sampai anaknya tuh kepanasan gitu ya. Apalagi cuacanya sampai kemarin di Madiun 37 derajat. Anaknya nangis terus. Nangisnya kenapa? Karena sumuk. Boleh kita nggak memakaikan jilbab kepada anak-anak bayi yang baru lahir. Boleh. Dan itu bukan sebuah kewajiban. Jadi kenalkan ini. Apalagi nanti kalau anak-anak itu sudah balik. Terutama anak laki-laki, anak perempuan kenalkan. Nah, auratmu itu kalau perempuan kesepakatan para ulama, dan ini pastinya ada perbedaan ya. Ini saya katakan yang kesepakatan. Bahwasanya aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Ya. Nanti kalau ada perbedaan, tapi kan ada yang mengatakan semuanya gitu ya. Ini beda lagi. Saya berbicara tentang kesepakatan. Auratnya laki-laki itu baina surrah ila rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Iya. Berarti kalau sudah balik, ibu-ibu tolong belikan celana anak-anak nih, anak laki-laki kalau sudah balik yang menutupi lututnya. Ajarkan ini. Karena banyak sekarang kaum laki-laki, anak laki-laki yang sudah balik, dan baliknya mereka itu ibu-ibu zaman sekarang itu lebih cepat daripada baliknya kita. Coba ya. Coba saya mau tanya, ibu-ibu di sini yang dapat haidnya waktu SMP siapa? Anak zaman sekarang ada nggak yang sudah dapat balik di usia SD? Banyak, jawabannya kan? Anak laki-laki ada nggak? Mohon maaf sekali, yang sudah mimpi basah di usia SD? Banyak. Coba tanya suami ibu-ibu, Pak, mimpi basahnya kapan? Mimpi basahnya pas SMP. Rata-rata itu, Masya Allah. Jadi memang ada peralihan dari zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda banget. Jadi pastikan pengenalan aurat ini kepada anak-anak zaman sekarang tidak menunggu ketika mereka SMP ya. Ketika mereka sudah bisa diajak diskusi, maka kita sampaikan, ini loh nak, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Ibu, ayah kalau belikan baju, baik itu berupa celana panjang, belikan yang di bawah lutut, bukan di atas lutut. Kalau dulu anak-anak perempuan, kita yang punya anak perempuan itu ngeri kalau ada waliyadzubillah anak-anak perempuan kita yang melakukan kejahatan kepada mereka. Sekarang anak laki-laki juga sama. Kita harus waspada. Karena banyak sekali ditemukan kasus-kasus sodomi di zaman sekarang. Perhatikan ya ibu-ibu ya. Jadi anaknya kalau sudah balik keluar rumah tutup auratnya. Ibunya kalau anaknya sudah balik tetap membelikan celana yang di atas lutut, berarti dia telah melakukan dosa jariah. Sudah ya, konsep aurat sudah jelas ya insya Allah. Konsep mahram sudah jelas. Kemudian konsep pergaulan dalam Islam. Ini juga penting. Ini termasuk dari tarbiyah jinsiyah. Jadi anak-anak itu perlu dikenalkan bahwasanya Islam itu mengatur sedemikian rupa. Bergaul dengan lawan jenis itu tidak diperbolehkan. Di dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran nak. Pasti nanti anaknya, kalau anaknya pintar dia tanya, terus bagaimana kalau kita mau menikah Umi? Dulu Umi sama Abi gimana ketemuannya gitu ya? Ya kita ceritakan. Dalam Islam itu nggak ada pacaran, adanya ta'aruf, habis ta'aruf nadhar, habis nadhar khitbah, habis khitbah menikah. Kita jelaskan. Nanti gimana dong saya ngenalin pasangan kalau nggak pacaran, kita jelaskan. Jelaskan dengan bahasanya bahasa anak-anak. Jangan jelaskan kepada anak-anak dengan bahasa dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita nggak bakal mudeng. Jadi kita kenalkan bahwasanya nak, jodohmu, pasanganmu itu sudah Allah sediakan. Yang ada kita sekarang taat kepada Allah, pantaskan diri kalian kalau anaknya perempuan menjadi salihah, menjadi hamba Allah yang taat, maka suatu hari kelak ada yang melamarmu dan nanti ada ta'aruf, kemudian Allah berikan kamu pasangan. Jadi nggak usah takut menjadi wanita yang nggak laku. Begitu pula ketika ibu-ibu punya anak laki-laki nih ya, mohon dengan sangat, kalau punya anak laki-laki siap menikah, anaknya ini solih banget, Masya Allah, mau nikah bilang ke ibunya, Ma, aku mau nikah, tolong carikan jodoh. Nah ibu-ibu kalau punya anak laki-laki siap untuk menikah daripada pergaulan di luar sana itu yang sangat mengerikan, carikan. Kira-kira perempuan mana yang pantas dijadikan sebagai menantuku?
carinya jangan di sembarang tempat ya. Carilah wanita-wanita salihah. Ini juga perlu diajarkan. Kemudian perlu juga kita mengajarkan teman-teman bagaimana anak-anak kita berteman, termasuk dalam pergaulan. Nah, kalau cari teman itu teman-teman yang baik, karena teman-teman itu akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupanmu. Ini tugas kita ini. Baik teman yang lawan jenis ataupun teman yang sejenis. Saya waktu mengisi di Tengaran Salatiga, yang mengundang itu ada salah satu ibu dokter. Jadi ibu dokter itu cerita ke saya, Ustazah, dalam melihat teman-teman anak saya itu sangat-sangat selektif banget. Jadi Masya Allah ini saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk beliau. Masya Allah, beliau berasal dari kota metropolitan Jakarta. Beliau mau tinggal di sebuah desa di Tengaran di Salatiga agar lebih dekat dengan anaknya, karena anaknya mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di Tengaran. Dan beliau tuh, kata beliau bercerita, saya tuh pernah menjenguk anaknya di pondok pesantren dan lihat tuh anaknya tuh ini loh Bu, kan laki-laki anaknya. Pas ketemu sama ibunya, sama bu dokternya itu, dia bawa temannya tuh gini loh, temannya tuh nyender ke bahunya anak beliau. Langsung beliau bilang begini, Kak, ya mamah nggak ridho kamu punya teman dia, karena lihat dari gesturnya saja sudah tidak enak gitu ya. Mamah maunya kamu punya teman yang lain gitu. Masya Allah, itu juga harus kita bilang, kita kenalkan kepada anak-anak. Kalau memang ada gestur-gestur yang ya kita kan sebagai seorang ibu ya bisa lihat, maka kita bilang, nah ini loh, kenapa mama tuh melarang kamu untuk berteman dengan ini? Tujuannya begini. Kenapa Umi tuh melarang kamu berteman dengan ini? Karena Umi lihat temanmu itu begini. Jadi kita boleh mencoba memilihkan teman untuk anak-anak kita, karena teman anak-anak kita itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak kita. Ya baik. Kemudian perlu juga mengenalkan konsep gender. Ya ini juga penting banget ini. Jadi konsep di mana sesungguhnya Islam itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mohon dicatat baik-baik teman-teman. Karena sekarang itu kita sedang dalam masa di mana perubahan yang luar biasa. Ada banyak kaum laki-laki yang dilahirkan dalam kondisi laki-laki ingin jadi perempuan, yang dilahirkan dalam kondisi perempuan pengen jadi laki-laki. Kemarin kami dari Jogja ke Surabaya ini ya sempat lihat ada banci-banci, ya waria-waria. Subhanallah, kita katakan kepada anak kita, nak, sesungguhnya Islam itu mengajarkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu berbeda dari segi fisik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya laisa dzakaru kal unsa, bahwasanya laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Ini harus kita jelaskan. Dan kita katakan ya bahwasanya tugas laki-laki dan perempuan juga berbeda. Kita harus bisa menerima takdir telah Allah ciptakan sebagai kaum perempuan, dan itu kita harus benar-benar menerima konsekuensi yang ada. Ya kita hamil, kita haid nanti yang namanya perempuan nih misalnya kita ajarkan gini kan anak. Adik kan perempuan itu nanti keluar darah haid. Darah haid itu adalah darah yang normal, fitrah untuk perempuan. Kalau nggak keluar darah haid itu malah jadi penyakit. Ya kita katakan itu Bu. Nanti kan anak-anak tanya tuh, darah haid itu sih seperti apa Umi? Darah haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan. Begini jelaskan. Terus nanti kalau kamu haid, yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu apa? Misalnya kita juga boleh jelaskan. Misalnya nggak boleh sholat, nggak boleh saum, dan nggak boleh misalnya berhubungan gitu ya, kita jelaskan. Kemudian kita juga mengajarkan kepada anak perempuan kita masalah fitrahnya perempuan, bahwasanya nanti kalau kamu haid ini kalau kamu haid kamu nanti pakai, saya katakan bukan pembalut ya, pakai sesuatu yang bisa mengganjal agar darahmu tidak keluar. Ya. Nah ini tujuannya nanti ketika kamu memakai pembalut aja ya, pembalut bahasanya ini agar darahmu tidak tercecer kemana-mana. Karena kalau tercecer kemana-mana itu nanti akan mengotori tempat. Ya. Dan kalau bisa nih ibu-ibu, mohon dengan sangat sebelum melepaskan anak-anak ke pondok, kalau bisa kita ngobrol sedikit saja tentang masalah haid. Dan kalau bisa lagi, saya sering mengatakan tolong ibu-ibu termasuk dari tarbiyah, termasuk dari pendidikan, kalau anaknya mau ke pondok, ajarkan cara memakai pembalut seperti apa.
Karena jangan sampai anak-anak kita menemui haidnya di pondok ternyata pakai pembalutnya salah, kebalik. Iya, bisa loh tuh. Dan ajarkan juga bagaimana kalau sudah selesai itu cara mencucinya itu bagaimana. Ajarkan itu. Karena saya mendapatkan informasi dari pihak salah satu pondok pesantren di Yogyakarta, pihak pengasuhan. Beliau mengatakan ada anak-anak itu yang mendapatkan haid di pondok. Mohon maaf sekali, membalut yang belum dicuci itu disumpel-sumpelin. Ya, itu ada. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena orang tuanya nggak pernah ngajarin. Ujuk-ujuk tiba-tiba dia dapat haid terus nggak pernah diajarin. Jangan andalkan pondok pesantren, jangan andalkan pengasuhan. Karena di sana itu bisa dibayangkan nggak, satu pengasuh memegang 100 anak, satu pengasuh memegang 50 anak. Maka tugas kita adalah sebagai seorang ibu mengajarkan itu kepada anak-anak. Kan nggak mungkin suami kita ngajarin kepada anak perempuan kita, nanti begini-begini ya, itu nggak bisa seperti itu. Kita. Begitu pula sebaliknya, sebagai tugas sebagai seorang ayah, kalau kita punya anak laki-laki, maka kita bilang ke suami kita, Bi, tolong ya Bi, karena kita itu punya anak laki-laki, dan anak laki-laki kita itu pasti nanti akan ada mimpi basah. Jadi nanti Abi yang bilang ya, Abi yang ngajarin. Nanti Abinya bilang gini, Umi malu gitu. Lah, Abi kenapa malu, itu kan anak sendiri gitu. Ya udah latihan dulu deh, latihan. Nggak apa-apa, kasih motivasi. Jangan malah dibully. Suaminya bilang, kayaknya gimana ya Mi, nggak bisa. Abi tuh kayak gitu aja nggak bisa. Itu bulian namanya. Kita coba untuk memotivasi suami kita. Terus bagaimana ya Bi solusinya ya Bi? Atau mungkin gimana Bi? Saya pura-pura jadi anak, Abi yang bilang dulu latihan gitu ya. Nanti biar pas bilang ke anak gitu ya. Jadi harus disampaikan. Nanti begini-begini rasanya nak. Suami kita yang menyampaikan. Karena mereka yang merasakan. Dan mereka yang mengalami. Kalau itu anaknya laki-laki. Dan termasuk di dalamnya ya teman-teman. Nanti nih, ya kalau sudah diyakinkan nak, kamu itu laki-laki, kamu itu perempuan. Kita ajarkan apa kewajiban perempuan, apa kewajiban laki-laki. Termasuk di dalamnya mengajarkan bab, wah ini berat banget ini. Bab bagaimana seorang ibu mengajarkan keterampilan yang biasa dimiliki oleh perempuan. Ini juga termasuk dari bagian tarbiyah jinsiyah. Bagaimana anak-anak perempuan itu minimal tahu membedakan antara kencur dan jahe. Lah kalau nggak diajarkan sama ibunya, siapa yang mau ngajarin? Coba zaman sekarang, anak-anak itu taunya rata-rata zaman sekarang. Suruh mana kencur, mana jahe, mereka taunya mana boba, mana es kelapa. Saya tuh sedih banget ya teman-teman, beneran deh. Saya sedih banget ketika zaman sekarang itu generasi boba. Tahu? Generasi boba. Jadi mereka tuh keibuannya, keperempuannya itu kayak sudah hilang. Belum kita kenalkan ini loh nak, kalau masak itu seperti ini. Ini putri-putri saya ada di sini. Itu alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah rahman. Mereka sudah terbiasa masuk ke dapur. Masya Allah. Tanya, Mi itu masak itu tuh apa aja Mi? Ini apa Mi? Ya, itu kita ajarkan. Termasuk di dalamnya ya teman-teman. Walaupun nanti mungkin anak kita tidak akan pernah menyetrika, kita ajarkan setrika. Mungkin kan punya laundry nanti kalau zaman sekarang anak-anak. Tapi nggak apa-apa kita ajarkan. Kan nggak tahu anak perempuan kita itu nanti dia ketika berumah tangga itu seperti apa. Kita nggak tahu kan. Ini juga perlu kita ajarkan. Jadi bab keterampilan perempuan checklist ya, itu bagian dari kita sebagai seorang ibu mengajarkan. Bab bagaimana seorang laki-laki bisa bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin, itu yang mengajarkan adalah tugas suami kita. Jangan dibolak-balik. Berarti kalau demikian, anak-anak kita baik yang laki-laki maupun yang perempuan harus ada sosok figur ayah dan ibu. Harus ada sosok figur laki-laki dan perempuan untuk mengenalkan anak ini bagaimana sosok perempuan. Anak perempuan kita bisa lihat siapa ibunya, bagaimana bentuk ibunya. Oh ini perempuan tuh yang pakai ini, ciri-cirinya ini. Seorang anak laki-laki dia bisa mengetahui bagaimana seorang laki-laki, sosok laki-laki, mereka melihat dari sosok ayahnya. Maka orang tua, kita nih sebagai orang tua, jangan sampai kita menjadi orang tua yang terbolak-balik dari segi sikap ya. Jadi misalnya ayahnya itu laki-laki, seharusnya kan dia memberikan teladan kelaki-lakiannya. Ternyata
ayahnya itu tidak memberikan figur sosok sebagai seorang laki-laki, malah memberikan figur sosok seorang perempuan. Contoh misalnya zaman sekarang saya sering banget lihat ayah-ayah itu yang melambai-lambai. Astagfirullah wa atubu ilaih. Seorang perempuan di zaman sekarang banyak sekali yang dia maskulin itu dimiliki laki-laki, harusnya mencari nafkah itu laki-laki. Ini perempuan, semuanya perempuan. Jadi anak-anak kita tuh bingung sebenarnya perempuan itu seperti apa, laki-laki itu seperti apa. Dia nggak bisa menemukan itu dalam rumahnya, karena memang peran ibu di dalam rumah itu sudah berbeda. Peran ayahnya dia dalam rumah itu sudah berbeda. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai orang tua, jangan sampai kita ambil salah peran. Ya, balik lagi, pelajari lagi peran perempuan itu seperti apa, peran laki-laki itu seperti apa. Baik. Nah, setelah kita mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu seperti ini, nak, termasuk di dalamnya kita mengajarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang atau perempuan-perempuan yang al-mutasyabbihina minar rijal, ya, bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kita ajarkan juga kepada anak-anak, karena kamu perempuan nih ya, potongan rambutmu tuh jangan potongan rambut laki-laki. Ini juga penting, karena nanti menyerupai laki-laki, nak. Karena kamu laki-laki, potongan rambutmu jangan potongan rambut kayak perempuan, dikepang gitu kan. Itu juga perlu diajarkan. Ya, Masya Allah. Dan termasuk di dalamnya teman-teman, ya, dalam mengajarkan laki-laki konsep kelaki-lakian dan keperempuan, ini fitrah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya juga katakan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah itu berbuat adil. Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan fisiknya, karena Allah tahu peran laki-laki ini seperti ini, peran perempuan ini seperti ini. Allah telah melebihkan laki-laki menjadi orang yang lebih kuat daripada perempuan, karena memang laki-laki tugasnya untuk mencari nafkah di luar, perempuan untuk mendidik anak-anaknya. Allah memberikan perasaan yang sangat halus kepada seorang ibu, itu tujuannya agar dia bisa mendengarkan apa yang selama ini terjadi kepada anak-anaknya. Ini juga perlu dijelaskan. Dan terakhir, dalam masalah konsep laki-laki dan perempuan, kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan dalam memberikan masalah pahala bagi laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau selama ini kan yang digembar-gemborkan oleh orang barat itu bagaimana perempuan itu bisa sama dengan laki-laki dalam konsep dunia, dalam konsep karir. Sekarang kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, yang penting tuh bukan seberapa keren karirmu, bukan seberapa besar uangmu, tapi bagaimana kamu itu menjadi juara di hadapan Allah. Bagaimana pahalamu itu bisa sama dengan kaum laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Dalam ayat lain, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, Allah tuh ya ketika menciptakan kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu beramal saleh, Allah akan berikan surga kepada kalian. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita jelaskan. Oh ya, saya ada terlupa. Ini penting banget. Perlu menjelaskan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang perempuan, bahwasanya fitrahnya anak perempuan itu memiliki anak. Jadi, nak, kalau kamu sudah menikah nanti, nak, kamu punya anak, itu fitrah. Karena memang di antara hikmah penciptaan laki-laki dan perempuan itu Allah menginginkan generasi selanjutnya. Coba kalau Allah menciptakan laki-laki semua di muka bumi ini, kira-kira masih ada nggak kita? Nggak ada yang bisa melahirkan, ya kan? Kalau Allah menciptakan perempuan semua di dunia, kira-kira masih ada manusia nggak? Nggak ada. Jadi memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan kodratnya untuk menjaga kehidupan ini agar ada yang
mengatur, ada yang meneruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini juga kita ajarkan. Kenapa teman-teman harus kita ajarkan kepada konsep melahirkan ini, agar jangan sampai anak-anak kita itu ikut sesuatu yang viral. Apa yang lagi viral? Generasi apa? Child free ya namanya. Anak-anak laki-laki perempuan nikah tapi nggak pengen punya anak, gitu kan? Nah, berarti konsep ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Nak, kalau kamu nikah, itu berarti siap-siap harus punya anak. Ya, siap. Kalau kamu nikah, siap-siap hamil. Kalau kamu nikah, berarti kamu siap-siap melahirkan. Kamu siap-siap menyusui. Itu harus diajarkan. Nah, ini konsep kita, harus jelas. Kemudian konsep Islam diantaranya, ya, ini juga penting. Tanamkan sifat malu. Wah, ini penting banget ini. Tanamkan sifat malu pada anak-anak kita. Baik kita memiliki anak perempuan maupun anak laki-laki. Dan kalau kita punya anak perempuan, maka menanamkan sifat malu kepada anak-anak kita sebagai seorang perempuan itu jauh harus lebih besar daripada kaum laki-laki. Karena kenapa? Malu itu bisa mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 cabang atau lebih, dan malu itu adalah salah satu cabang iman. Artinya begini, kita itu kan sepakat ya teman-teman, iman kita itu kan naik dan turun, ya enggak? Naik dengan apa? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan, atau bi ma'siyatir rahman. Imannya seseorang itu turun kalau dia bermaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Kalau dia bermaksiat kepada syaitan. Nah, haya ini, al-haya'u, malu ini adalah bagian dari iman. Jadi kalau kamu masih punya rasa malu, artinya kamu masih punya iman. Ya. Dan ini yang harus kita tanamkan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, malu ini adalah kunci dari semua kebaikan yang ada di muka bumi. Catat ini baik-baik. Kalau bisa kasih note, malu adalah kunci kebaikan dari seluruh kebaikan yang ada di dunia ini. Dan malu ini menjadi ciri khas kita sebagai manusia. Karena yang namanya hewan itu nggak ada malu. Yang namanya hewan, ketika dia berbuat sesuatu, memang Allah tidak takdirkan untuk memiliki rasa malu. Jadi malu ini adalah sebagai pembeda antara kita dengan makhluk Allah yang lain. Termasuk di dalamnya ajarkan bahwasannya kita itu harus punya rasa malu kepada Allah. Nah, kita itu malu loh kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bermaksiat nanti masuk ke muraqabatullah. Kalau kita bermaksiat, kalau kita berdua-duaan dengan pacar kita misalnya, kalau berdua-duaan dengan pacarmu, Allah tuh lihat. Dan kita itu malu sama Allah. Jadi ajarkan ini malunya itu bukan dengan kita tapi kepada Allah. Takutnya itu bukan karena kita tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu keluar nggak pakai baju, keluar rumah buka aurat, itu malu nak. Malunya itu karena Allah. Ya, malu karena Allah, malu kepada Allah. Bukan malu kepada Umi, bukan. Tapi lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang selanjutnya adalah, ya, setelah sifat malu, sifat muraqabatullah. Kenapa kita harus tanamkan sifat muraqabatullah? Karena banyak anak-anak itu yang mereka taat dalam peraturan-peraturan yang ada, misalnya untuk menutup hijab, untuk tidak pacaran, itu karena takut kepada kita sebagai orang tua, bukan karena takut kepada Allah. Saya pernah cerita, Bu, ada anak usia SMP, maminya tuh datang ke saya. Maminya di Yogyakarta bilang ke saya, Ustazah, saya tuh nggak menyangka anak saya tuh berbuat sedemikian rupa di sekolahnya. Padahal dia itu kalau di depan mami dan papinya itu nurut banget. Jadi menurut maminya nih, anaknya ini penurut banget. Kalau diperintahkan apa, dia manut. Suatu hari difotokan kelakuan anaknya nih di sekolah oleh temannya maminya itu, dikirim. Dan maminya tuh menjadi terkejutnya luar biasa dan mengira kayaknya nggak mungkin anakku tuh berbuat demikian. Tapi pada kenyataannya ada bukti fotonya, gitu loh. Dan fotonya ini real, bukan foto rekayasa.
Maka ketika itu beliau tergopoh-gopoh membawa anaknya ke tempat saya ngobrol gitu ya. Terus saya bilang, ya udah nanti datang lagi ya pekan depan. Tapi nanti datang pekan depan nggak sama maminya, anaknya aja ngobrol sama saya. Ternyata apa teman-teman? Setelah saya ngobrol, kenapa dia itu manut kepada kedua orang tuanya, kepada mami dan papinya? Karena takut. Jadi ada rasa ketakutan kalau dia nggak nurut tuh mami dan papinya marah. Jadi menurut si anak ini, mami dan papinya ini mudah sangat emosi, marah. Dan itu menjadi ketakutan dalam hati dia. Dan ternyata selama ini ya, perlu pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Selama ini yang diberikan oleh mami papinya itu hanya uang dan uang. Dan tidak diajarkan bagaimana pendidikan agama kepada dia. Mami papinya sibuk bisnis sampai lupa mengajarkan pendidikan agama kepada putrinya ini. Akhirnya dia lupa kalau yang seharusnya dia takuti itu bukan mami papinya tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bab muraqabatullah. Ini paling penting kalau menurut saya. Ajarkan yang namanya ghaddul basar. Nih nak, mata ini harus kamu tundukkan. Kalau di jalan jangan semua yang ada di jalan itu kamu lihat. Ada laki-laki, kalau anak kita perempuan dilihat, kok laki-lakinya ganteng ya Mi. Termasuk di dalamnya kamu harus ghaddul basar ketika membuka internet. Ada sesuatu yang tidak baik, kamu tutup, jangan bisa lihat, nggak usah lihat. Ya itu termasuk di dalamnya, karena anak kita tuh hidup bukan hanya di zaman nyata, bukan hanya di dunia nyata, tapi hidup juga di dunia maya. Maka semakin kamu banyak menundukkan pandanganmu, maka semakin kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga pandangan kita, kalau kita menjaga telinga kita dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, kalau kita menjaga mulut kita, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ajarkan. Karena banyak anak-anak sekarang mereka tidak tahu batasan yang namanya memandang sesuatu yang tidak baik dan memandang sesuatu yang baik. Ini belum tahu. Semuanya mereka kira bisa dipandang. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya maksiat itu berawal dari sebuah pandangan. Ibu-ibu aja, kalau nggak melihat fulan itu seperti apa sebelumnya, nggak tahu kan, nggak terlintas dalam benak kita itu fulan seperti apa, ya kan? Maka yang namanya ghaddul basar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an yaghdudna min absarihinna. Jadi yang namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan, ini solusi terbaik yang telah Islam ajarkan agar tidak banyak maksiat yang terjadi di muka bumi ini. Sekali lagi, ghaddul basar. Jadi bab barakallahu fikunna, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.